Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adil. Para jamaah Masjid At-Tanwir, semoga saya, panjenengan semua, kita semua yang hadir senantiasa dirahmati Allah. Puasa-puasa kita, sholat-sholat kita, iktikaf kita, tadarus kita, semoga diterima oleh Allah. Dan kelak kita akan diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin maksimal 10 menit. Saya tahu panjenengan lelah habis maghrib sholat khusyuk, dilanjut sholat tarawih isya luar biasa. Sekarang 14.55 kalau tidak salah. Oke, nanti 10 menit saya akan berhenti. Selesai nggak selesai berhenti. Suatu malam kados ngeten iki, ketika sholat isya, Rasulullah itu bersama sahabat kedatangan seorang tamu. Wajahnya letih, lesu, pakaiannya kusut, kelihatan kalau lelah. Kados jenengan ngeten iki lelah. Tamu itu kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah ada di antara sahabatmu atau bahkan dirimu yang mau menyiapkan atau menyediakan makan untukku karena aku belum makan?" Menghadapi itu, maka kemudian Rasulullah terdiam. Kenapa terdiam? Karena Rasulullah ternyata juga belum makan. Seharian Rasulullah belum makan. Para sahabat juga diam semua. Di tengah diamnya itu, kemudian berdirilah salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. "Ya Rasulullah, aku akan membawa pulang tamumu dan akan aku kasih makan di rumahku." Mereka kemudian sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, maka kemudian dibawalah tamu Rasulullah itu menuju rumah. Setelah masuk, Abu Sa'id kemudian bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah di rumah ada makanan? Karena aku sudah janji kepada Nabi akan ada tamu yang akan aku jamu." Istrinya kemudian terdiam. Istrinya kemudian mengatakan, "Suamiku, hari ini cuma ada segenggam gandum yang akan aku bikin bubur agar anak kita yang kecil itu bisa makan, karena seharian dia juga belum makan." Abu Sa'id kemudian mengatakan, "Wahai istriku, masaklah gandum itu, suguhkan untuk tamu Rasulullah, sementara berusahalah agar anakmu bisa tidur dalam keadaan lapar." Ibu-ibu, panjenengan bayangkan bagaimana susahnya menidurkan anak kecil yang kelaparan.
Maka kemudian sang istri memasak makanan itu sampai matang, kemudian disuguhkan di meja makan. Abu Sa'id di sisi sebelah kanan, tamunya di sisi sebelah kiri. Abu Sa'id piringnya kosong, tamunya berisi makanan. Makanlah mereka berdua. Setelah makan, tamu ini kemudian puas, lalu pulang mengucapkan terima kasih. Sementara Abu Sa'id dan keluarganya tidak makan sampai subuh. Kemudian berangkatlah pada saat sholat subuh ke masjid. Begitu dia memasuki pintu masjid, Rasulullah kemudian berlari ketika mau ngimami itu keluar masjid. Kemudian dipeluklah Abu Sa'id Al-Khudri itu. Sambil Rasulullah mengatakan, wahai Abu Sa'id, berbahagialah engkau. Tadi malam Allah menitipkan salam kepadamu dan menitipkan salam kepada istrimu dengan tersenyum. Kenapa? Karena tadi malam ada 2 orang manusia istimewa yang dia lebih mengutamakan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Dan itulah puncak dari kebaikan. Atas peristiwa itu kemudian turunlah sebuah ayat dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wasusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan oleh kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin di atas kepentingan mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa salah satunya adalah mengajarkan kepada kita untuk peduli, berempati kepada yang lain. Kita lihat diri kita. Apakah kita punya kepedulian kepada istri kita? Apakah kita punya kepedulian kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita? Padahal agama mengajarkan tidaklah beriman seseorang apabila dia tidak mencintai orang lain, saudaranya itu, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka para hadirin yang saya hormati, kurang 3 menit. Mari di momen Ramadan ini, apalagi sholat kusub tadi, kalau ada kotak keliling ya dikasih. Kalau ada kotak infak di luar, dileboni Pak. Mumpung membangun empati, dan yang kedua mumpung ada sholat gerhana yang diperintahkan untuk berinfak pada saat terjadi gerhana. Pahalanya akan luar biasa. Dan dengan kemampuan kita, kemauan kita untuk mengeluarkan itu, indikasi kita akan dicatat oleh Allah sebagai kumpulan orang-orang yang beriman, sebagaimana tujuan puasa la'alakum tatakun, yang cirinya adalah wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Dia mudah untuk mengeluarkan sedekah, infaknya baik pada saat banyak keluar banyak, pada saat sedikit ya keluar sedikit, pada saat tidak punya apa-apa muncul doa-doa terbaik, mungkin dengan wajah yang menyenangkan, mungkin dengan senyuman yang mengenakkan dan lain sebagainya. Akhirnya di sidang sholat tarawih yang saya hormati ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita,
dan akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita dan menempatkan kita di dalam kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.